Jarod menyewa, berarti kan dia yang punya hak. Tokoh masyarakat untuk membacakan tawasul. Maka perlu ridho siapa? Loh, ini kok fikih kok pahit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi qala fi kitabihil karim wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami di sini akan membacakan hasil keputusan Forum Musyawarah Kubro ke-9 Pondok Pesantren Darut Tauhid Injilan Sampang. Susunan kepanitiaan FMK ke-9 Pondok Pesantren Darut Tauhid. Untuk ketua beliau Ustadz Imam Faiz, wakil ketua Ustadz Muhammad Abdul Alim, anggota teman-teman dari kelas 1 Aliyah. Dewan Musyawarah dan perumus nama Kiai Musyafa' Bisri, 2 Ustadz Ismail Mubarak, 3 Ustadz Mutamim Yazid sebagai musyawarah jalsah 1, 2 dan 3. Kemudian perumus Ustadz Rahmatullah jalsah 1, 2 dan 3, Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Narut Taufik dan Ustadz Maisur Sindi sebagai perumus jalsah 1, 2 dan 3. Moderator dan nutulen nama Muhammad Abdul Alim jalsah 1, Saiful Anam SH moderator di jalsah 2, Sifaur Rahman moderator di jalsah 3, nutulen Taufikur Rahman jalsah 1, 2 dan 3, Muhammad Imam Faiz sebagai nutulen jalsah 1, 2 dan 3. Kami di sini menyiapkan beberapa deskripsi, namun yang terpecahkan ada 3. Yang pertama dengan judul Dilema Kiai Tahlilan Sail Timorojaah Pondok Pesantren Darut Tauhid Injilan. Deskripsi masalah: termasuk kebiasaan pemeluk aswaja di tanah air adalah mengadakan tahlilan atau acara lain dengan bertujuan untuk menyampaikan pahala bacaan tertentu kepada orang yang telah meninggal dengan mengundang banyak orang, baik dari tetangga, kerabat, atau teman. Dalam praktek yang banyak terjadi, biasanya Sohibul Haja menyuruh kiai atau tokoh agama setempat untuk memimpin pembacaan Al-Fatihah, tawassul atau khususan. Dan Sohibul Haja biasanya menyerahkan selembar kertas yang berisikan nama yang telah meninggal agar sang kiai mengirim Al-Fatihah dan menunjukkan bacaan tahlil, yasin dan lain-lain kepadanya. Namun tak jarang sang kiai atau tokoh yang disuruh untuk memimpin pembacaan Fatihah menyelipkan nama-nama lain, baik keluarganya sendiri atau orang lain selain nama-nama yang sudah ditentukan oleh Sohibul Haja. Dan hal itu tanpa sepengetahuan Sohibul Haja. Pertanyaan 1. Bagaimana hukum menyelipkan nama orang lain yang selain ditentukan oleh Sohibul Haja sebagaimana dalam deskripsi? 2. Dan bagaimana bila seandainya sang kiai mengirimkan Al-Fatihah secara umum seperti kepada muslimin tanpa menyebutkan secara khusus nama-nama yang telah ditentukan? Jawaban 1. Diperbolehkan, karena yang dimaksud Sohibul Haja adalah sampainya pahala, hanya saja yang lebih utama disebut. 2. Diperbolehkan karena menyebutkan nama orang tua, aulia, solihin itu dianjurkan, dan untuk menyelipkan nama selain itu diperbolehkan selama tidak berlama-lama yang berdampak hukum makruh. Referensi kami kutip dari Umdatul Mufti wal Mustafti halaman 533 juz 1. Yang kedua Al-Fatawa Al-Fiqhiyah juz 2 halaman 24. Yang ketiga Al-Fatawa Al-Fiqhiyah juz 2 halaman 28. Dan untuk deskripsi yang kedua dengan judul Warisan Karya Ilmiah Sail PP Lirboyo
deskripsi masalah mengacu pada keputusan hasil FMPP ke-25 Komisi A di Pondok Pesantren Nurul Ihsan Lumajang yang telah memutuskan bahwa sebuah berkas file berstatus manfaat sah untuk dipindahkan kepemilikannya. Maka file juga bisa untuk diwariskan. Di sisi lain, salah satu pembahasan warisan yang marak terjadi dan perlu dipecahkan adalah ketika mayit meninggalkan sebuah karya ilmiah. Dalam praktiknya masyarakat berbeda-beda dalam tata cara membagi warisan karya ilmiah tersebut. Mengingat karya ilmiah sangat menguntungkan bagi ahli waris. Sebut saja Pak Zidan adalah salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai banyak karya ilmiah. Ia termasuk orang yang produktif dengan menghasilkan karya, bahkan sudah lebih dari 10 karya terbaik yang beliau hasilkan. Setelah beliau meninggal, salah satu putra tertua beliau membagi rata karya tersebut agar tidak terjadi perselisihan hak cipta telah beralih ke masing-masing ahli waris. Mereka bebas mengelola hak cipta buku tersebut. Pembagian warisan karya ilmiah secara merata terkadang menjadi jalan terbaik untuk meredam konflik antar keluarga. Meskipun terkadang masing-masing keluarga ada yang keberatan sebab hak cipta karya ilmiah yang diberikan profitnya lebih rendah meskipun halaman buku tersebut lebih tebal. Dalam sebagian kasus, membagi warisan di masyarakat ada yang langsung menjual fisik karya ilmiah yang masih tersisa sekaligus hak ciptanya dan hasil penjualannya dibagi rata. Lain pula dengan Pak Zidan, Kiai Sofyan Hanafi merupakan kiai yang sangat produktif dalam mengarang, mentahqiq kitab ulama dan mempunyai ribuan santri. Sudah ratusan kitab hasil karya beliau. Setelah beliau meninggal, karya tersebut dikelola oleh anak tertua beliau yang sekaligus sebagai pengganti beliau dalam meneruskan perjuangannya. Uang dari hasil pengelolaan karya tersebut dibagi rata ke masing-masing ahli warisnya. Pengelolaan karya tersebut sudah mendapat restu dari ahli waris, meskipun di sana masih ada mahjur alaih. Menurutnya, pengelolaan tersebut merupakan jalan yang terbaik, paling ideal, dan paling adil untuk meredam konflik antara ahli waris. Pertanyaan 1. Apakah pembagian waris seperti dalam deskripsi dibenarkan? 2. Bagaimanakah cara pembagian warisan berupa karya ilmiah yang dibenarkan syariat? Jawaban 1. Pembagian tidak dengan cara sebagaimana deskripsi di atas dapat dibenarkan selama ada persetujuan dari ahli waris yang telah mengetahui kadar bagian masing-masing dan di sana tidak ada mahjur alaih. 2. Pembagian warisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan dan ketepatan dalam ilmu faraid. Hal itu bisa dilakukan dengan cara 1. Membagi fisik karya ilmiah. 2. Membagi uang hasil penjualan karya ilmiah. 3. Bisa membagi hasil pengelolaan karya ilmiah. Untuk referensi kami kutip dari Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam juz 2 Shahifah 152 dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 360. 3. Munil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj juz 4 halaman 52. Deskripsi yang nomor 3 dengan judul disuruh maknai kitab malah diisi kegiatan lain. Sail Pondok Pesantren Al-Mubarak lan Bulan. Deskripsi masalah. Kegiatan mengajar merupakan kegiatan wajib yang telah ditetapkan oleh pengurus pesantren. Entah itu kiai atau bawahannya yang diberi mandat untuk menentukan pengajar dan mata pelajaran di tiap-tiap kelas. Ada yang mendapat tugas mengajar kitab fikih, nahwu, shorof, dan seterusnya. Alhasil, pihak pesantren sudah menentukan semua mata pelajaran yang akan diajarkan oleh semua pengajar.
Sebut saja Kang Zaid. Ia merupakan salah satu pengajar yang telah diberi mandat untuk mengajar kitab Nahwu. Namun, di waktu jam mengajar tiba, ia sering menggantinya dengan pelajaran atau kegiatan lain, seperti mengganti dengan kitab lain karena kitab yang ditentukan pesantren merupakan kitab yang sangat tipis dan agar santrinya mempunyai wawasan lain, atau mengganti dengan pembacaan tahlil bersama karena ada salah satu dari gurunya atau keluarganya yang terkena musibah, atau diganti dengan pembacaan Jailani karena untuk menteriakati santrinya. Bahkan ada yang hanya sekedar mengganti. Dalam kasus yang berbeda, di pertengahan mengajar, Kang Zaid sering menyelingi pelajarannya dengan pembahasan lain. Seperti di pertengahan mengajar Nahwu, ia bercerita atau membahas hal yang tidak berkaitan dengan Nahwu, dengan alasan agar santrinya tidak mengantuk dan tidak jenuh, dan ada juga yang hanya sekedar ingin bercerita hal-hal yang tidak berkaitan dengan Nahwu. Pertanyaan: 1. Bagaimana hukum Kang Zaid mengganti mata pelajaran dengan pelajaran atau kegiatan lain sebagaimana deskripsi? 2. Bagaimana hukum Kang Zaid mengajar dengan diselingi cerita atau pembahasan lain seperti di atas? Jawaban: karena contoh-contoh di atas hanya sebatas selingan, maka diperkenankan selama masih berkaitan dengan proses tarbiyah dan taklim. Referensi kami kutip dari Al-Adhkar Lin-Nawawi, Sohifa 326. Kami kutip dari Adabul Alim wal Muta'allim li Syekh Hasyim Asy'ari, Sohifa 88 sampai 89. Demikianlah keputusan FMK Forum Musyawarah Kubro ke-9 Pondok Pesantren Darut Tauhid. Semoga yang telah diputuskan ini bisa menjadi pemecah problem di masyarakat yang telah terjadi. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.